Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Aduh, Yang sama-sama kita muliakan saat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Manado Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, dan juga yang sama-sama kita muliakan seluruh Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta soleh dan solehah semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan di hari 22 Ramadan untuk mengisi amal kebaikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya hari ini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa sehat kembali. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di tausiah di hari ke-22 Ramadan bersama Ustadz Abdillah Maulid SPD. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Abdillah Maulid? Sehat? Alhamdulillah, Iya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Seperti biasa, insya Allah, mari kita simak, saksikan, dan dicatat. Kemudian bagi yang ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan. Insya Allah, cukup batasi 3 pertanyaan saja, atau nanti bisa ditambah, tergantung dari pemateri kita hari ini. Baik, langsung saja, Ustadz. Tema kita hari ini adalah bahaya orang yang meninggalkan sholat, Ustadz. Oke, mari soleh-solehah kita simak tausiah bersama Ustadz Abdillah Maulid. Waktu dan tempat kami silakan, Ustadz. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Pesitra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, yang terhormat kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk ulun hari ini menyampaikan tausiah, juga yang terhormat kepada seluruh Ustadz-Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, dan juga kepada seluruh siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang Ustadz sayangi. Iya, Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa ke-22 Ramadan bagi yang memulai hari Selasa, dan ke-23 bagi yang memulai ke hari Senin, seperti itu. Ya, Alhamdulillah di hari ke-22 ini mudah-mudahan puasa kita bisa berjalan dengan lancar dan baik nanti sampai di akhir Ramadan, sampai di akhir Ramadan, seperti itu. Ya, tema kita atau tema yang akan Ustaz sampaikan yang sudah disampaikan Ustaz Fatur Rahmi juga adalah bahaya meninggalkan sholat. Sebelum kita berbicara bahaya, kita akan berbicara masalah kewajiban sholat terlebih dahulu. Seperti itu. Kenapa? Karena resiko resiko ketika meninggalkan itu setimpal dengan pahala atau reward, bahasanya, atau reward yang diberikan ketika mengerjakan, seperti itu. Nah, mungkin pian sudah juga sering dengar pahala-pahala atau keutamaan atau keuntungan apa saja ketika Pian melaksanakan sholat, seperti itu. Contoh di sini ada dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim
Man shalla bardaini dakhala jannah, seperti itu. Ini salah satu contoh aja lah untuk pembuka dengan ini. Barang siapa yang mengerjakan salat bardaini itu dua dingin artinya. Kenapa disebut dua dingin? Karena pada waktu itu ketika kita menyentuh air itu dingin. Kenapa aja? Apa hubungannya antara salat dan menyentuh air? Karena sebelum kita melaksanakan sholat kita harus berwudu dulu seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat dua dingin atau bardaini itu yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nah, maka yang mengerjakan sholat itu akan masuk surga seperti itu. Juga di dalam Al-Quran juga sudah banyak disebutkan. Nah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sholat seperti hakimus sholah, tarfin nahar, wazulfa sampai seterusnya yang artinya dan didirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Terus inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa, sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah juga aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang yang ruku. Itu banyak sudah perintah-perintah yang menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Sedikit kita flashback, kewajiban sholat itu didapatkan Nabi itu ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj seperti itu. Nah, Isra Mi'raj itu kan bahasanya mungkin yang paling sering kalian dengar adalah untuk menghibur Nabi ketika Nabi itu berada dalam kesedihan. Banyak kesedihan di kala itu Nabi ketika sebelum melaksanakan Isra Mi'raj. Maka dihiburlah dengan melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, artinya apa? Ketika Isra Mi'raj itu sebagai hiburan atau penghibur bagi Nabi ketika bersedih di masa lalu, ketika pulang Isra Mi'raj itu membawa sholat, kewajiban sholat, yang mana artinya sholat ini adalah hadiah. Nah, seperti itu. Adalah hadiah untuk kita umat Islam. Yang namanya hadiah, ketika orang sedih, otomatis hadiahnya kan yang pasti bagus-bagus dan bisa membuat senang seperti itu. Nah, maka itu kita pahami terlebih dulu adalah sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, nah, bahasanya itu seperti ini, untuk cara mudah kita mendapatkan pahala yang pasti, karena itu hukumnya wajib lah seperti itu. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, yang mana janjinya ketika melaksanakan sholat ini pasti surga, itu sudah janjinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya itu adalah surga. Nah, surga pasti itu. Dan juga pian juga sering dengar bahwasanya as-salatu amaduddin, sholat itu tiang agama. Nah, seperti itu. Itu sudah sering lah pian dengar lah. Makanya di sini materinya atau judulnya itu adalah bahayanya untuk meninggalkan sholat. Nah, dan perlu pian ketahui juga, nanti kan ketika kita sudah meninggal, lalu hari kiamat terjadi, dihidupkan kembali, itu adalah masa-masa penghitungan bagi kita, yaumul hisab bagi kita, yang mana yang dihitung itu adalah pahala dan dosa kita, seluruh perbuatan kita seperti itu dulu. Nah, terus yang jadi pertanyaan kan, apa dulu yang ditimbang atau dihisab? Jawabannya itu adalah salat. Amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salat, seperti itu. Nah,
Makanya kenapa sholat itu diwajibkan. Apabila sesuatu yang wajib itu sudah kita kurang, apalagi dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Misalkan kayak ini aja. Pian nukar di pasar betimbang sekalinya timbangan pertama itu sudah larang harganya, pasti berpikir untuk timbangan-timbangan berikutnya yang pian ambil di pasar atau di warung itu. Nah, seperti itu sama juga ketika di hisab pertama kita beranjak meninggalkan sholat dan apa-apa ternyata timbangan kita itu lebih condong atau lebih dominan ke dosanya daripada pahalanya, itu sedikit banyaknya membuat kita ketakutan. Makanya timbangan pertama itu kita harus benar-benar bagus seperti itu. Selanjutnya juga sudah pastilah, karena apabila melaksanakannya masuk surga berarti ketika tidak melaksanakannya itu adalah masuk neraka. Nah, itu sesuatu yang pasti karena lawan surga itu kan neraka seperti itu. Nah, selanjutnya itu sebelum sebelum di akhirat kan itu kita pasti ada yang namanya di alam kubur. Di alam kubur itu pun ketika kita tidak melaksanakan sholat itu pasti disiksa. Nah, bagaimana bentuk siksaannya yaitu wallahu alam, tapi ada beberapa gambaran-gambaran yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab bahwasanya ketika orang yang tidak sholat itu dicambuk hancur badannya, ketika di dalam kubur itu disiksa dan seterusnya seperti itu. Nah, itu siksaan-siksaannya. Selanjutnya bahaya ketika kita meninggalkan sholat adalah di dalam surah Al-Qalam, afanaj'al muslimina kal mujrimin, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama seperti orang-orang yang berdosa. Nah, seperti itu. Yang artinya Allah itu sangat menghendaki kita itu untuk sholat seperti itu. Makanya ya Tuhan, apakah pantaskah kita menjadikan orang-orang muslim itu menjadi orang-orang kafir, maksudnya yang tidak melaksanakan sholat. Nah, maka itu harapan Tuhan bahwasanya kita itu harus melaksanakan sholat sebagaimana tidak diciptakan manusia dan jin kecuali illa liya'budun, kecuali untuk menyembah seperti itu. Salah satu persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara sholat seperti itu. Nah, bila kayak itu kita ulun sembahyang aja terus ya. Sembahyang terus kita, nggak sembahyang aja terus takutan ya. Tunggu dulu. Nah, tunggu, ingat di dalam surah Al-Ma'un, mohon maaf, bukan di dalam surah Al-Ma'un, betul, di surah Al-Ma'un di juz 30, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya apa? Celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Nah, berarti sembahyang aja bisa mulai kita celaka lah. Nah, ada sambungan ayatnya. Yang sambungannya tadi alladzina hum an salatihim sahun. Nah, apa yang orang sembahyang tapi celaka? Yaitu orang-orang yang lalai sholatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai di sini? Salah satu contoh lalai sembahyang itu seperti ini. Salah satunya.
pian kehilangan duit, pian kada ingat mengandak barang, sesuatu barang ketika sholat, pian ingat barang itu. Atau ketika pian kebaik, atau pian ketika kedada ide, atau tidak ada pemikiran tentang ide, tidak dapat menjawab dan lain-lain, ketika pian sholat baru dapat jawaban dan lain-lain. Itu salah satunya itu adalah kelalaian seperti itu. Karena membuat kita tidak khusyuk. Nah, ini bahaya juga. Makanya ketika kita sebelum melaksanakan sholat itu alangkah bagusnya kita membaca surah An-Nas dulu. Yang mana tujuan dari membaca surah An-Nas itu agar kita bisa sedikit banyaknya mengurangi, lebih bagus lagi kita bisa lebih khusyuk atau khusyuknya itu sendiri. Karena di surah An-Nas itu kan ada masalah gangguan dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang ada kewaswasan atau kekhawatiran di dalam diri manusia yang datang dari minal jinnati wan nas, yang datang dari manusia dan jin seperti itu. Nah, jadi ingat bahaya sholat ini mungkin kita sudah tahu dan sebagainya. Tapi satu harapan Ustadz itu jangan sampai menganggap remeh sholat. Apabila kita sudah menganggap remeh sholat, lunturlah iman kita. Bahkan ada beberapa ulama berpendapat yang sangat keras bahwasanya ketika kita meremehkan sholat, maka itu kita hukumnya sudah murtad seperti itu. Bukan munafik lagi, tapi murtad. Nah, itu bahayanya tentang sholat ini. Apalagi meninggalkannya. Nah, tapi tidak, Allah itu mempunyai aturan. Sholat itu hukumnya wajib, itu aturan mutlak dari Allah. Nah, tapi Allah itu juga maha bijaksana. Maha bijaksana. Ketika kita ada keuzuran, maka Allah membolehkan kita tidak melaksanakan sholat seperti itu. Bukan tidak melaksanakan sholat lah, tapi menunda, karena itu wajib lah bila wajib. Nah, bisa kita menggantinya di lain waktu. Contoh, ketika kita di dalam perjalanan, itu kita bisa menggabungkan dua sholat seperti itu. Atau ketika kita di dalam perjalanan naik pesawat yang memerlukan waktu berjam-jam, kita bisa sholat li hurmatil waktu. Nah, dan juga ketika kita di dalam perjalanan laut yang mana arah kiblatnya pasti berputar-putar, kita bisa juga sholat tidak menghadap kiblat seperti itu. Itu adalah salah satu keringanan-keringanan apabila kita ada halangan atau kendala atau uzur yang menyebabkan kita harus melakukan keringanan-keringanan itu. Nah, makanya ingat pesan Ustadz, jangan menunggu baik untuk sholat, tapi sholatlah untuk baik. Ustadz ulangi, jangan menunggu baik untuk sholat, tapi sholatlah untuk baik. Ya, seperti itu. Jadi kan sering bertebaran di media sosial seperti itu. Mau menata hati, mau menata ini, mau menata itu dulu. Jangan. Sembahyang, mohon maaf nih, andai kata lah, bukan kita melaksanakan suatu dosa, yang dosa itu kita laksanakan terus-menerus. Nah, itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan sholat, itu kada boleh. Kenapa? Karena sholat itu menegah anil fahsya wal munkar, menegah dari kejahatan, perbuatan yang tidak baik, dan kemungkaran seperti itu. Ibaratnya seperti ini,
ada noda di baju putih, noda itu anggap dosa, yang membersihkannya itu adalah sholat atau sabun. Nah, jadi sholat itu kita anggap sabun, kotoran 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 itu anggap dosa, dan baju putih atau kain putih itu dianggap seperti kita. Nah, ketika ada noda, baru kita bersihkan seperti itu. Apabila kadapian bersihkan, maka akan semakin kotor. Nah, seperti itu. Itu ibarat yang mudah dipahami atau mudah dicerna. Jangan menunggu baik dulu. Nah, sama juga ibaratnya kini jangan aku hendak menata diri dulu hanya sholat, atau memperbaiki diri dulu hanya sholat karena aku kada layak, dan seterusnya seperti itu. Maulah pian baju itu mahadang riget, baju itu mahadang kotor, atau kain itu mahadang kotor baru dicuci. Nah, itu kan logikanya aja pian setiap hari itu pasti mencuci baju. Baju itu ganti-ganti walaupun kada kotor seperti itu. Nah, seperti itu juga logikanya. Jangan menunggu baik dulu untuk sholat, jangan sedikit melenceng, eh, jangan tidak menggunakan kerudung dengan alasan masih belum pantas, pakai aja dulu, karena kepantasan itu menyusul. Nah, seperti itu, karena kerudung adalah sebuah kewajiban bahasanya. Seperti itulah. Nah, mungkin bisa Bu Hendrian pahami untuk seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ustadz ucapkan terima kasih. Ulun kembalikan kepada moderator Ustadz Fatur Rahmi. Baik Ustadz, terima kasih tadi pemaparan tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahaya orang yang meninggalkan sholat. Kita mempelajari tentang keutamaan sholat dan juga bahaya orang yang meninggalkan sholat. Baik, untuk soleh dan soleha, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa mencatat di kolom komentar. Ya, ada Abimanyu, ada Sabila, dan ada Gina Syakira. Ini langganan setiap hari ini. Abimanyu, Sabila, dan Gina Syakira. Ya, saat ini bagaimana, satu-satu atau langsung tiga, Sat? Boleh terserah Firman, kita kumpulkan, bisa dulu saja. Oh, okay. Oke, silakan Abimanyu. Mikrofonnya bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibi. Assalamualaikum Ustaz Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdillah, di di hari kiamat nanti, jika sholat aja sudah lalai, bukan lalai Bang, kayak sering meninggalkan sholat, amalan-amalan yang lainnya tuh tidak diterima Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, nggih. Kayaknya langsung dijawab aja Ustaz ya. Nggih. Silakan Ustaz. Nah, kata Ustadz tadi kan, sholat itu adalah amal yang pertama ditimbang. Nah, bukan berarti ketika timbangan pertama itu kada bagus, bukan berarti yang lain ditolak. Itu menjadi kekhawatiran, kata Ustadz tadi kan, kita menjadi pemikiran seperti itu. Apakah timbangan kita itu lebih berat, lebih condong ke pahala, atau lebih condong ke dosa, lebih condong di kebaikan, atau lebih condong di perbuatan yang buruk seperti itu. Nah, dan harapannya kita tidak tahu lagi lah, karena masalah terima atau tidaknya itu adalah urusan Tuhan seperti itu. Nah, dan selama yang Ustadz pelajari, semua amal ibadah kita itu adalah ditimbang. Nah, ditimbang semuanya, Abimanyu, semuanya ditimbang, tidak tanpa terkecuali. Misalkan karena sholat timbangannya buruk, misalkan yang lain ya sudah, karena sholatnya buruk, kada, semuanya itu ditimbang secara adil seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa terjawab.
Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Iya. sama-sama. Oke, baik, yang kedua ada Gina Syakira. Nggih, silakan Ananda Gina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kun izin betakun. Waktu itu ada lewat di beranda kita kulun lo. Biar kalau misalkan kita sudah banyak banar nih kada sembahyang. Terus itu kita nih hendak membayar, tapi kita nih kada ingat sudah berapa kali kita nih kada sembahyang. Tujar bisa dibayar dengan melaksanakan sholat apa nih kafarat di hari Jumat terakhir kah Juset di bulan Ramadan. Nah tuh bujur kaset atau kayak udah, terima kasih. Oke, Ya, nggih. sama-sama. Baik, Pak Sat, kalau misalkan kebetulan sudah insaf atas rasa-rasanya sering meninggalkan sholat, apa menggantinya? Eh, Jawabannya satu dulu adalah jawabannya itu Gina lah jawabannya terlalu mudah untuk ganjaran atau balasan apa yang dilakukan seperti itu. Bukan bisa mengganti. Sholat itu bisa kita ganti atau kita badalkan atau kita minta menyuruh orang untuk mengerjakan seperti itulah. Ada beberapa ulama ketika ada sesuatu keadaan itu boleh kita sholat itu dibadalkan atau diwakilkan seperti orangnya sakit atau sudah meninggal seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang sudah meninggal, selama kita sehat walafiat, itu kita wajib melaksanakan sholat seperti itu. Nah, yang tertinggal, yang ketinggalan itu biasanya seperti ini kita lupa tadi Ginalah berapa tahun misalkan. Seperti ini aja, hitungannya itu seperti ini, kita balik berakal, anggap mukallaf itu anggap umur 15 tahun kita sudah mukallaf, atau umur balik pian itu umur berapa, setelah balik itu tahun pian sadar itu tahun berapa, misalkan balik pian tahun 2010 dan sadar diri itu buhan pian itu anggap tahun 2015. Jadi antara tahun 2011, 2012, 13, 14, 15 itu kan itu tidak ada kepastian, maksudnya itu bukan pian sering meninggalkan sholat. Nah, berarti anggap 5 tahun pian meninggalkan sholat. Nah, dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, setelah sholat wajib zuhur, sholat zuhur lagi. Setelah sholat wajib asar, sholat asar lagi. Setelah sholat maghrib lagi. Setelah sholat isya lagi. Setelah sholat subuh lagi. Jadi diulang dua kali sholat itu kan. Satu itu kewajiban untuk hari ini dan satunya itu adalah mengqadha kita karena ketinggalan sholat. Berapa jangka waktunya itu selama 5 tahun seperti itu. Nah, untuk yang eh, pertanyaan Gina tadi yang viral atau lewat di beranda atau di FYP, selama Ustadz belajar ini baru pernah dengar bahwasanya sholat kita bisa diganti dengan sholat terakhir di hari Jumat bulan Ramadan. Nah, itu perlu Ustadz kaji lagi lah, karena ini pertanyaan yang menarik ini, bahwasanya Ustadz baru dengar seperti itu bisa mengganti atau menutup sholat-sholat kita yang telah kita tinggalkan selama kita lupa itu ketika kita sholat di hari terakhir hari Jumat bulan puasa seperti itu. Nah, itu nanti setelah Ustadz cari tahu jawabannya dan lain-lain mungkin akan Ustadz sampaikan ke grup kelas seperti itu untuk atau Gina sendiri seperti itu Gina. Baik, Ustaz, Terima makasih. kasih. Ya, sama-sama. Oke, saat ini bagus saat ya, karena lagi anak perempuan saatnya biasanya kan ada haid. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Dikira haid itu paling singkat berapa dan juga paling lama. Jangan sampai nanti waktu sholatnya tertinggal. Mungkin di pembahasan lain di fikih perempuan ya, Ustaz, ya. Iya. Oke, yang ketiga siapa tadi yang ketiga? Hanif Gina. 9D. Jadi yang raise hand 3. Oh, yang resen. Habis ya. Oke, Hanif. Ini atau langsung aja Hanif, bisa di chat ada nih, cuman kalau bisa Hanif.
kalau bisa langsung aja Hanif, pertanyaannya ini mewakili semuanya dan nanti Oke. Ustadz rasa ini jawab yang wajib Ustadz jawab seperti itu. Bisa ditanyakan langsung. Mikrofonnya Dicat bisa aja Ustadz katanya. di chat aja. Oke. Belum bacakan setelah. Baik, Assalamualaikum. Ustadz, izin Oke. bertanya. Jika kita saat dalam melakukan sholat, terus kita mengeluarkan angin ya, atau gas, atau kentut, apakah kita harus melanjutkan atau menghentikan sholat tersebut jika keadaan kita di tengah-tengah makmum, mungkin supan setelah, dan apakah dosa jika kita melanjutkan Mm-mm. dalam keadaan gesat? Nah, ini pertanyaannya wajib Ustadz jawab seperti itu. Karena ini sering. Ustadz yakin selama bulan pian di sekolah di CMI itu pasti pernah seperti ini. Pernah seperti ini. Nah, yang pertama dulu harus kita ketahui syarat sah sholat itu adalah balik Islam, balik berakal dan seterusnya dan harus keadaan suci seperti itu kan salah satunya syarat sah sholat itu kita harus suci. Bagaimana cara kita suci? Caranya ada dua, dengan mandi wajib atau dengan berwudu. Nah, itu itu cara agar kita bersuci. Terus kita tidak suci lagi apabila kita berkentut, otomatis wudhu batal. Ketika wudhu batal otomatis sholat tidak sah. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya kita harus menghentikan sholat tersebut, wajib dulu menghentikan sholat tersebut. Nah, jadi kan apakah kita harus melanjutkan atau menghentikan? Jawaban pertama itu wajib menghentikan sholat tersebut karena kita sudah batal. Apabila kita melaksanakan sholat lagi masih dalam keadaan kentut, itu kita berdosa seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, jika di dalam kita berada di tengah sepang bagaimana? Nah, di dalam tengah sep itu bagaimana? Ini sebenarnya kita malu bila kita membatalkan sholat, itu kita malu atau supan. Jadi kita langsung aja menggawe daripada supan jar. Nah, seperti itu. Kita wajib meninggalkan sholat apabila kita berada di tengah saf, misalkan di tengah saf, kita batal, kita duduk sampai orang selesai baru kita keluar, seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Bila pian batal, masih melaksanakan sholat karena pian supan disambati kawan atau apapun itu, maka pian berdosa melakukan sholatnya. Apalagi misalkan pian lah mengeluarkan gas atau berkentut tadi, ketika berkentut tidak berbunyi tapi bau, ketika pian duduk ketahuan pian itu yang berkentut, itu menjadi hal yang memalukan bagi pian. Karena pian tidak mau malu, makanya pian melaksanakan terus sholat walaupun dalam keadaan batal seperti itu. Nah, itu tidak baik. Maka pun pian berdosa ketika melaksanakan terus seperti itu. Makanya ketika pian sudah batal, stop, sudah duduk sampai sholat selesai, baru kita keluar, wudhu kembali, lalu melaksanakan sholat ulang seperti itu. Sama seperti itu juga imam lebih berat lagi lah ketika kalau kita sebagai makmum kita kentut, kita melaksanakan, kita aja yang dosanya seperti itu. Tapi ketika imam seperti itu, kita sebagai imam kentut tapi malu, lalu kita melaksanakan sholat meneruskan dalam keadaan batal, kita menanggung dosa seluruh makmum kita. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu sedikit jawabannya. Jadi intinya pian jangan supan. Nah, karena supan pian berdosa. Berarti stop dulu Ustaz ya. Stop dulu kita. Tunggu. Itu wajar Ustaz ya. Pas lagi. Mungkin. Ustaz, ini ada satu lagi. Mudah-mudahan tadi Hanif bisa dipahami ya. Dari Muhammad Nabil Rafa 9D.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita lagi sholat tiba-tiba di tengah sholat ada sesuatu yang mengancam nyawa kita, kayak lagi sholat terus tiba-tiba gempa atau banjir. Kalau banjir nih gak lama, kalau gempa tuh tiba-tiba Ustaz ya. Lebih baik lanjut mengerjakannya kah atau langsung membatalkannya Ustaz? Nah, menurut jumhur ulama, fatwa ulama mempertahankan diri itu lebih utama daripada kita melaksanakan kewajiban. Nah, jadi misalkan terjadi gempa atau apa-apa, batalkan sholat, langsung kita menyelamatkan diri seperti itu. Sama juga misalkan, ya, tapi itu tidak membatalkan kewajiban kita untuk sholat lah. Nah, tapi kita boleh membatalkan. Berarti itu ketika membatalkan otomatis kita menunda atau sholat di luar waktu seperti itu. Nah, jadi itu kita lebih utamanya itu membatalkan sholat untuk menghindari hal-hal yang bisa melukai kita. Nah, seperti itu. Contoh tadi ya seperti gempa. Nah, kalau banjir seperti kata Ustaz Fatur Rahmi, ya itu sudah bisa diprediksi lah. Sudah bisa diprediksi karena itu lambat. Seperti gempa, longsor, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang sifatnya mendadak atau seperti ini kita tidak tahu, misalkan kita sholat seperti biasa, ada orang gila yang memukul atau mau melukai kita seperti itu. Nah, itu wajib kita mempertahankan diri dulu yang utama seperti itu. Apabila hujan aja, misalkan kita sholat Jumat di luar hujan, nah pendapat para ulama lebih baik tetap melanjutkan sholatnya itu. Kecuali pakaian kita ini apabila basah, aurat tembus pandang. Misalkan pian pakai baju putih atau tapih, ketika basah itu menjadi transparan. Ini kan ada baju putih, ada baju atau sarung itu ketika kena air menjadi transparan kan. Nah, ketika itu menjadi hal transparan, pian wajib membatalkan karena itu melihat kelihatan aurat, baik batalkan aja untuk ujian. Tapi selama itu bajunya itu tidak transparan atau masih menutup aurat, lebih utamanya buan pian sembahyang aja dulu, lanjutkan. Ya biasanya sembahyang Jumat kalau hujan. Yang jadi pertanyaan kan siapa suruh sembahyang Jumat di luar, ada aja di dalam. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Ananda Nabil. Inggih. Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami Muhammad Nabil. Kayaknya sudah habis, Ustaz. Terima kasih Soleh dan Solehah yang sudah bertanya. Insya Allah nanti 4 orang ini mendapatkan sedikit hadiah dari Ustadz. Nanti pas turunan bisa diambil ke kantor ya. 4 bertanya di si Abimanyu, si Gina, siapa tadi? Si lupa Ustadz. Hanif dan Nabil ya. Nanti pas turunan bisa ke kantor nanti ngambil sedikit hadiah dari Ustadz. Karena bertanya di Zoom pada tausiah pada hari ini. Baik, sebelum Ustaz tutup sedikit, Ustaz sampaikan tadi ringkasan yang Ustaz catat dari bahasan tausiah bahaya orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama tadi Ustaz materi kita sudah menjelaskan tentang keutamaan sholat. Kemudian beliau juga mengatakan tadi bahwa kita harus memperhatikan sholat karena ini sholat adalah yang pertama kali dihisap ya. Kalau misalkan sholatnya beres, insya Allah lancar deh, mudah-mudahan. Tapi kalau sholatnya sudah beres, wah ini langsung out ya, langsung ke neraka. Kemudian beliau juga tadi menjelaskan tentang siksa meninggalkan sholat, juga siksaan bagi yang lalai di dalam sholat. Nah, serta sholat itu bisa mencegah perbuatan buruk dan juga kemungkaran. Insya Allah kalau orang yang sholat itu insya Allah pekerjaannya atau perbuatannya itu bagus atau baik. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat atau jarang sholat itu biasanya juga selaras ya, pekerjaannya juga tidak baik. Insya Allah kalau kita sholat hati kita lebih tenang Ustaz ya.
Tapi kalau tidak sholat itu justru membuat hati kita gelisah atau tidak tenang. Baik, ini waktu juga yang memisahkan kita pada tausiah pada hari ini. Ustaz tutup. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz mengucapkan banyak minta maaf kalau ada salah dan hilaf selama tausiah pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil foto dulu lah. Silahkan open cam anak-anak. Hadap sini semua. 3, 2, 1. Iya. Sekali lagi. Banyak yang ada bukan di halaman sebelahnya. Ya, sudah selesai. Zoom-nya akan saya tutup. Silahkan meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa one day one juice-nya. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.